محمدا عبده ورسوله ذو المقام الأعلى، والصلاة والسلام على سيد الوراء وسيد البرية محمد النبي المصطفى وواليه المجتبى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال جل جلاله وعاد ما شاء، وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس اليتيم من مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله وحبيبه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرة الحبائب المحترمين، إخوان المبجلين، الشيوخ المكرمين، وبالخصوص المحترم والمكرم yang menjadi wasilah hadir al-fadil tempat ini, akhil fadil al-muhtaram, akhil mahbub, Bapak Petir atau dikenal Nur Syafi'i, mata Allah fituri hayati wa kasar amsal. Kita doakan teman-teman kita, ada Bang Jafar, Bang Petir, yang senantiasa bahkan suatu hikmah dalam syiar-syiar agama Allah ini, semoga dalam lindungan Allah. Allah panjangkan umur, Allah berikan kesehatan dan keberkahan rezeki dunia, kebahagiaan di akhirat kelak. Begitu pula guru-guru tak muda. Ada putra saya Al-Muhtaram Waladil Mahbubin Al-Habib Jawad Murtada Al-Idrus Habib Abdullah Gaswar Al-Idrus, dan juga ada guru kita Ustaz Fikri Baharun. Kita doakan Habib-Habib kita ini dalam lindungan Allah, Allah berkahkan, Allah jaga langkahnya dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita berada di hari ke-9 di bulan Muharram, namanya Tasu'ah. Besok kita memasuki hari ke-10 di bulan Muharram, namanya Asyura. Asyura adalah satu bulan yang sangat agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, di hari Asyura ini diselamatkannya Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun, dan diselamatkan Nabi Allah Musa dari tipu daya pasukan Fir'aun. Nabi katakan, hadza yaumun azim, yaumun najjallahu fihi Musa wa aqraqa fir'auna wa shoma Musa syukran lillah. Ini hari yang agung, ini hari yang sangat mulia. Hari ini hari diselamatkan Nabi Allah Musa. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Berpuasalah Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Nabi katakan, saya yang lebih berhak puasa di samping orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi banyak yang berpuasa di hari Asyura, di hari ke-10 Muharram. Banyak, sebagian mengatakan di hari Asyura Yahudi juga bertepuk tangan, gembira, senang di tanggal Asyura. Tapi yang banyak pendapat berpuasa di hari Asyura. Apalagi di tanggal awal kemarin itu, tanggal 1 hari Jumat, jatuh di Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Bapak Ibu berpuasa sama juga 900 tahun kita berpuasa. Nah, besok Ibu berpuasa Asyura, puasa yang sangat agung, puasa yang sangat mulia. Ibu puasa di bulan tersebut sambil Ibu membaca Rabbil firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Besok tuh maghrib, ntar udah mulai tuh Rabbil firli warhamni wa tub alayya.
Dan yang kedua, di tanggal ini pertama kali Allah turunkan hujan. Allah pertama kali menurunkan hujan pada tanggal 10 Asyura. So, Asyura itu pertama hujan turun pada tanggal 10 Asyura. Dan di tanggal 10 Asyura juga pertama kali Allah menurunkan rahmat di tanggal Asyura besok. Dan yang ketiga, di tanggal Asyura ini bangunnya 7 pemuda Ashabul Kahfi. 7 pemuda Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun itu bangunnya besok pada tanggal 10 di bulan Asyura. Bulan yang sangat agung dan bulan yang sangat mulia. Dan di bulan ini juga Nabi diperintahkan untuk berhijrah. Nabi diperintahkan berhijrah itu di bulan Muharram. Tapi Nabi hijrahnya itu di bulan Safar. Sampai di kota Madinah Nabi berhijrah sampai di bulan Rabiul Awal. Begitu sampai Nabi di Madinah Rabiul Awal, maka banyak yang dibunuh sahabat-sahabat Nabi, banyak dalam perjalanan menyelamatkan syariat. Nabi berpesan, tinggal beberapa gelintir sahabat Nabi. Nabi katakan mereka ini yang berjuang, mereka dibunuh, mereka meninggalkan anak mereka, istri mereka. Oleh sebab itu Nabi berpesan, sayangilah anak-anak mereka, cintailah anak-anak mereka, sehingga masyarakat kita menamakan Lebaran anak-anak yatim. Anak yatim itu anak Nabi Muhammad. Anak yatim anaknya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad seorang anak yatim. Nabi Muhammad ayah daripada anak yatim. Nabi katakan barang siapa yang menyayangi anak yatim, wabil khusus di bulan Asyura, Allah masukkan surga bersama Nabi Muhammad di satu surga, kedudukannya seperti tengah dan tunjuk, dempet di surga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila anak yatim di bulan Asyura sampai meneteskan air mata, maka menyebabkan goncang arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak yatim nangis di kampung sini jatuh air matanya, itu arsy Allah bergoncang. Di arsy itu ada namanya hadiratul malaikat, tempat kumpul malaikat. Ribuan bahkan miliaran malaikat Allah berkumpul di tempat tersebut. Kalau ada anak yatim nangis, gara-gara kita ini goncang arsy Allah. Begitu arsy Allah goncang, itu malaikat pada bingung. Kata malaikat, ada apa kok arsy goncang? Allah bertanya, ya malaikat, man abqal ladzi ghayyabtu abahu fit turab wa huwa ya'lamu. Siapa yang membuat seorang anak yang ayahnya telah kukembalikan ke hadratku, kata Allah. Malaikat menjawab, ya Rabbana la ilma lana, ya Allah, kami tidak tahu siapa yang buat nangis anak ini. Allah bersumpah di hadapan miliaran malaikat Allah. Allah katakan, ya malaikat wasukkanas samawati, penghuni langit bumiku, ushidukum, aku bersaksi di hadapan kalian, barang siapa seorang anak, seorang yang berikan kasih sayang kepada anak yatim, menyampaikan anak yatim sampai tersenyum girang di bulan Muharram, aku akan ridho kepadanya. Allah akan berkahkan hidupnya dari dunia sampai akhirat. Jadi bapak-bapak ini yang nyumbang buat anak yatim nggak bakal rugi, itu bahagia. Anak yatim doanya itu nggak ada lagi halangan. Jadi kalau diangkat tangan anak yatim tembus sampai ke langit ketujuh. Agak ada tahajud, nggak ada hidang, doa aja. Makanya kalau kita perhatikan tuh artis-artis baik yang Islam maupun yang orang kafir, kalau mereka ada hajat nggak tembus, dikumpulkan anak-anak yatim, disantunin anak-anak yatim, diminta doa. Karena doa itu mustajabah, doa anak yatim. Jadi bapak-bapaknya, anak muda sehebat apapun perbuatan kalian, kalau kalian ikut serta dalam pelaksanaan anak yatim, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis jilid pertama ada satu kisah, dua kisah. Saya bawa satu kisah saja. Ada seorang pemuda, ada syabun fajir, seorang pemuda yang fajir, tukang maksiat. Maksiat ini syaribul khamra fi kulli saat, minum minuman keras setiap saat, bukan setiap waktu, setiap saat, pagi, siang, setiap hari sakran, mabuk. Dia lagi mabuk, lagi keriang-keriangan tuh mabuk, lagi jalan, ada seorang anak yatim, laki-laki sekitar umur 9 tahun. Lagi gerimis,
bajunya gebek kata orang Betawi, ngerengket. Anak yatim ini menghampiri orang yang lagi mabuk Pak, dipeluk nih anak, dikasih baju, dikasih makan. Si anak akhirnya seger, girang. Malamnya ini anak muda yang fajir, dia bermimpi, dia katakan ka'annal qiyamah qad qamat, seakan-akan terjadi hari kiamat. Saya dibawa oleh dua manusia yang belum pernah saya lihat, sadisnya, beringasnya, kejamnya, dahsyatnya, diseret sekian meter. Begitu beberapa meter ada api unggun besar api. Kaki parak saya diayun, mau dilempar ke dalam api. Begitu mau dilempar, maka anak kecil mengatakan, "Kif ya malaikat kecil, berhentilah hai malaikat Allah, berhenti." Dia tanya malaikat, "Man anta?" "Anak yatim." "Saya seorang anak yatim." "Apa urusan kamu dengan orang yang durhaka ini?" Dia katakan, "Orang ini tadi memberikan saya makan minum ketika saya hujan dan lapar." Maka malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Rabbana, saya tadi hentikan oleh anak yatim." Allah katakan, "Turuti apa keinginan anak yatim, selamatkan pemuda ini, jangan dimasukkan ke api unggun ini." Disebabkan menyayangi anak yatim. Jadi jangan bosan-bosan setiap Asyura anak yatim. Yang paling terpenting dalam anak yatim ini bukan sekedar donasi, tapi perhatikan pendidikan mereka. Kalau mereka diperhatikan pendidikannya, insya Allah mereka berkembang menjadi orang yang berilmu, bermanfaat, bisa mengangkat martabat keluarganya, nusa dan bangsa. Nabi katakan, laisal yatim man mata waliduh, bukan anak yatim semata-mata orang yang gak punya bapak. Innal yatima yatimul ilmi wal adab. Anak yatim itu orang yang gak punya pendidikan dan tidak mempunyai perangai. Perangai dan pendidikan ada itu apabila anak itu sekolah. Jadi kalau bapak, ibu punya kedua rezeki, masukin, angkat anak yatim. Seandainya kita nggak taruh di rumah, taruh di pesantren. Oleh anak yatim nanti perkembangan pesantrennya bagus dengan biaya ibu atau bapak, ini anak jadi orang soleh, punya pesantren, punya murid ribuan, sebanyak ribuan murid yang ibadah, pahala ibu bapak pahalanya. Seperti Kiai Abdullah Syafi'i rahimahullah Asy-Syafi'iyah, dia ini udah meninggal dunia tapi madrasahnya, universitasnya masih ada. Selama universitas anak yatim mengenyam pendidikan, pahala mengalir untuk almarhum maghfurah Kiai Abdullah Syafi'i ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, di Asyura ini juga merupakan bulan introspeksi, bulan muhasabah, untuk kita mengkaji di bulan ini. Untuk kita lihat bulan kemarin, tahun kemarin banyak tanda-tanda perubahan kita. Dulu tahun kemarin rambut kita masih banyak hitam, sekarang rambut kita banyak putih. Dulu kita masih peker, sekarang kita sudah lemah. Mata kemarin masih terang, sekarang udah banyak lampu, udah banyak perubahan. Bertanda setiap perubahan hari dan bulan menandakan dekatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan berjumpa kepada Allah. Kita akan tinggalkan tanah bumi ini. Kalau dulu kita lihat masih banyak, kita perhatikan dulu orang-orang yang lahir, sekarang banyak orang yang kembali. Kalau sekarang kita ada di atas tanah, satu saat kita berada di bawah tanah. Kalau sekarang kita mengusap hutan kepala-kepala anak yatim, satu saat nanti di barisan itu ada anak-anak kita akan diusap kepalanya. Ini kita perhatikan. Sekarang bapak usap di kepala anak-anak yatim, satu saat nanti barisan tersebut ada anak kita, cucu kita di situ. Ini yang kita harus perhatikan. Sayangi anak yatim, jangan kasari mereka, bantu mereka, jadikan mereka senyum di bulan mereka ini sehingga Rasulullah menjadi bahagia. Jangan kasari, bukan setiap tahun Asyura, tapi setiap saat. Kelebihan rezeki kita, tetangga kita anak yatim, tengok mereka, jangan sampai mereka menahan lapar disebabkan ulah kita. Mereka nangis sehingga akan goncang bumi dan langit ini disebabkan tangisan dan kelaparan mereka. Jadi alhamdulillah di hari ini kita lihat, masya Allah, umur kita tidak tahu Pak. Umur, saya katakan tadi banyak perubahan kita.
Semakin hari semakin lemah. Kekuatan kita tidak bisa dibohongin, semakin tak berdaya kita. Hanya yang kita intizar rahmatillah, hanya kita menanti panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kita tanyakan, apa yang udah dipersiapkan untuk berjumpa kepada Allah, meninggalkan dunia yang fana ini? Udah banyakkah bekal kita? Sudah banyakkah zat kita untuk meninggalkan dunia ini menghadap Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang harus kita sadari. Jadi sekali lagi, peringatan Asyura ini bulan yang agung, bulan mulia. Satu tadi saya katakan puasa besok, dan satu di anak yatim. Yang kedua dalam kitab sunnah Nabi, kalau masuk Asyura disunnahkan kita minum susu di waktu maghrib. Pas kita sunnah maghrib. Kenapa susu? Lambang kesucian dan kebersihan. Yang kedua, berikan tambahan belanja kepada istri-istri kita. Luaskan rezeki mereka, Allah akan luaskan kita. Kalau Bapak kasih sekian, tambahkan kalau ada rezekinya. Dan boleh disunnahkan kita memakai kuhul. Kuhul itu sifat mata. Sunnah kita pakai. Barang siapa yang memakai kuhul di bulan Asyura, maka Allah selamatkan matanya sampai tahun yang akan datang. Jadi pakai sifat mata, bukan genit. Sunnah bagi bapak-bapak sekalian. Yang terakhir, di bulan Asyura ini, di samping tadi selamatkan para nabi yang sering diungkapkan oleh ulama-ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah, tapi harus kita ingat, dan di bulan ini suatu tragedi kesedihan yang sangat besar, yaitu terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain ini cucu Nabi Muhammad. Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad, kesayangan Nabi Muhammad. Siti Fatimah melahirkannya, tapi Nabi yang musuh. Imam Hasan dan Imam Husain setiap pagi musuh dengan jempol Nabi. Nabi katakan, Hasan Husain minni wa ana min Husain. Husain dariku, aku dari Husain. Barang siapa yang menyayangi Hasan dan Husain, berarti dia menyayangi aku. Dibunuhlah Al-Husain di padang Karbala pada tanggal 10 Asyura sekarang ini. Karbala itu satu tempat ada di kota Irak. Arti Karbala itu terkoyak-koyak. Imam Husain dibunuh, dipotong lehernya. Ketika putus kepala Imam Husain, bumi gelap selama 40 hari, dan Ka'bah meneteskan darah. Bahkan jin-jin Islam semuanya menangis. Itu Imam Husain, cucu Nabi langsung. Asalnya cucu Nabi. Mereka tahu cucu Nabi, kesayangan Nabi, tapi mereka bunuh juga. Apa sebabnya? Sebab kekuasaan, sebab harta, sebab kedudukan. Yazid bin Muawiyah alaihi laknatullah, mereka tidak mau sampai kedudukan, kekhalifahan, kepresidenan diambil oleh Imam Husain. Dibunuh keluarga Imam Husain, 3 putranya dibunuh, maka tertinggal 1 putra Imam Husain. Yang pertama Imam Ali Al-Akbar, yang kedua Imam Ali Al-Awsat, ketiga Imam Ali Al-Aswad. 2 dibunuh bersamaan dengan ayahnya. Yang kecil sakit panas, masih berada dalam tenda kehausan, tidak sampai dibunuh, singkatnya terjaga oleh bibi mereka yang bernama Zainab Al-Hawra. Jaga sampailah besar, namanya Imam Ali Zainal Abidin rahmatullah alaih. 3 anak ini Pak, Imam Husain ini punya istri namanya Saharban. Saharban